warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 16 dengan materi perdagangan internasional dengan anggota saya Nabila Guntur, saya Aminul Ikhfa, Dan saya Widya Rahma. Perdagangan dengan negara lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara negara. Hal ini dilakukan karena tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Menurut para ahli, 1. Paul Krugman dan Maurice Obstfeld, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara yang terjadi karena adanya keunggulan komparatif, di mana setiap negara dapat memperoleh manfaat dengan berspesialisasi dalam produksi barang tersebut. 2. Adam Smith menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena negara-negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang-barang tersebut. Dengan perdagangan, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Contohnya, impor-ekspor, package deal, konsinyasi, border crossing, dan sebagainya. Perdagangan dengan negara lain. Penjualan barang atau jasa ke luar negeri, contohnya Indonesia mengekspor kelapa sawit, kopi, dan karet ke negara-negara seperti Malaysia, China, Jepang, Jerman, dan Kanada. Pembelian barang atau jasa dari luar negeri, contohnya Indonesia mengekspor bahan baku dari China untuk diproduksi di Indonesia. Perdagangan dengan negara lain. Alasan utama mengapa negara melakukan perdagangan internasional meliputi keunggulan komparatif. Negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang lebih efisien untuk mengoptimalkan keunggulan. Diverifikasi produk. Negara dapat mengakses barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara domestik. Ekspansi pasar. Perdagangan memungkinkan produsen menjual produknya ke pasar yang lebih besar. Tingkatkan kesejahteraan ekonomi. Perdagangan memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, teori. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya yaitu 1. Teori keunggulan absolut. Setiap negara harus mengkhususkan diri dalam memproduksi barang di mana mereka memiliki efisiensi absolut. Negara A dan B akan mendapat manfaat lebih besar jika masing-masing mengkhususkan diri pada produk yang lebih unggul dibandingkan negara lain. 2. Teori keunggulan komparatif. Negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan meskipun satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang. Yang penting adalah spesialisasi pada barang yang memiliki biaya kesempatan lebih rendah. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah laporan sistematis yang mencatat semua transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain. Terdiri dari 3 komponen utama yaitu 1. Neraca transaksi berjalan, mencakup ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, serta transfer unilateral. 2. Neraca modal dan finansial, mencatat aliran modal seperti investasi asing langsung, investasi portofolio, dan pinjaman internasional. 3. Neraca cadangan devisa, mengukur aliran masuk dan keluar dari cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral. Jika terdapat surplus pada neraca pembayaran, berarti aliran masuk lebih besar dari aliran keluar. Sebaliknya, jika terjadi defisit, negara akan menggunakan cadangan devisa atau berutang ke luar negeri. Berikut adalah contoh dari neraca pembayaran. Selanjutnya, sistem pembayaran. 1. Tunai di muka. Pembeli membayar penuh sebelum barang dikirim. Biasanya digunakan untuk perdagangan dengan risiko tinggi.
2. Letter of credit. Bank pembeli menjamin pembayaran kepada eksportir asalkan syarat-syarat yang disepakati dipenuhi. 3. Documentary collection. Bank berperan sebagai perantara untuk menerima dan menyerahkan dokumen transaksi. 4. Open account. Penjual mengirimkan barang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelahnya. Ini biasanya untuk transaksi antara mitra dagang yang sudah memiliki hubungan saling percaya. Selanjutnya, pasar internasional. Menurut umum, pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Menurut para ahli, Philip Kotler, menurut Kotler, pasar internasional adalah seluruh pasar di luar pasar domestik suatu negara, di mana perusahaan berupaya memasarkan produk atau jasanya. Pasar ini mencakup berbagai kelompok konsumen di negara lain yang memiliki karakteristik kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Yang kedua, menurut Warren J. Keegan mendefinisikan pasar internasional sebagai pasar yang melibatkan operasi bisnis yang dilakukan di luar batas geografis negara asal. Pasar internasional mencakup strategi, taktik, dan kegiatan pemasaran yang diterapkan perusahaan di berbagai negara guna menarik pelanggan global. Pasar internasional contohnya itu pasar barang atau good market, meliputi perdagangan komoditas fisik seperti energi (minyak, gas, makanan contohnya gandum, beras), dan barang manufaktur contohnya mobil dan elektronik. Pasar jasa atau service market, jasa seperti pariwisata, pendidikan, telekomunikasi, dan teknologi seringkali diperdagangkan lintas negara. Yang ketiga yaitu pasar modal atau capital market, pasar di mana modal atau uang ditransfer melalui investasi asing dalam bentuk saham, obligasi, atau pinjaman antar negara. Pasar internasional menciptakan peluang ke ekonomi besar, tetapi juga membawa tantangan seperti volatilitas harga dan perbedaan peraturan antar negara. Valuta asing dan kebijakan. Valuta asing adalah mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi internasional. Kurs valuta asing menunjukkan nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya dan bisa mempengaruhi daya saing suatu negara di pasar global. Terdapat dua sistem kurs yang umumnya digunakan, yaitu sistem kurs tetap, yaitu pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar tetap terhadap mata uang lain atau emas. Yang kedua itu sistem kurs mengambang, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar berdasarkan permintaan dan menawarkan mata uang tersebut. Contoh valuta asing atau falas adalah dolar USD, euro, yen Jepang, pound sterling Inggris, dolar Australia, Chinese yuan, Canadian dollar, dan Singapore dollar. Kesimpulan, perdagangan luar negeri merupakan bagian penting dari perekonomian global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, alokasi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah serta kerjasama internasional memainkan peran kunci dalam menjaga kelancaran dan stabilitas sistem perdagangan internasional. Dan jika Anda menginginkan tambahan visual atau penjelasan lebih lanjut untuk setiap bagiannya, boleh di komen ya.